Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Faweni. Saya dari jurusan Biologi angkatan 19. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai public speaking, yang dimana setiap orang pasti bisa berbicara, namun tidak semua orang mampu berbicara dengan mudah atau dengan benar di depan umum atau di banyak orang. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai komunikasi. Komunikasi adalah prasyarat pertama bagi kehidupan manusia, di mana tindakan dalam komunikasi dilakukan dengan berbagai macam, baik secara verbal maupun non verbal, kemudian baik secara langsung maupun secara tidak langsung, merupakan salah satu fungsi vital bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya berupa dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku seseorang lainnya atau dalam halayak. Contoh kejadian dalam kehidupan manusia sehari-hari yang sebagai contoh peristiwa komunikasi, yang pertama itu mengenai bayi yang menangis pada tengah malam. Bayi itu akan berhenti menangis jika ibunya memberi susu. Kemudian seorang bapak yang ditilang oleh polisi karena melanggar aturan rambu lalu lintas. Selanjutnya seorang bapak yang duduk di teras rumahnya sambil membaca surat kabar. Dan kemudian contoh berikutnya yaitu mengenai ribuan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menuntut agar salah satu misi reformasi, yaitu untuk pemberantasan KKN, dijalankan dengan tepat dan benar. Kemudian yaitu public speaking. Public speaking di sini adalah proses atau tindakan berbicara kepada audiens secara langsung. Kemudian public speaking ini juga bisa diterjemahkan sebagai berbicara di depan umum, misalnya berpidato atau orasi. Orasi ini merupakan istilah klasik public speaking, misalnya pidato formal. Selanjutnya disebutkan juga bahwa public speaking adalah salah satu rumpun atau kelompok keluarga dari ilmu komunikasi, yaitu retorika, yang dimana pada pengertiannya ilmu retorika dan public speaking memiliki pengertian yang mirip, yaitu komunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang ke sekelompok yang secara langsung bertatap muka. Misalnya contohnya seperti orang berpidato, moderator, master of ceremony atau MC dalam presentasi. Kemudian untuk public speaking merupakan komunikasi lisan yang melibatkan 3 V, yaitu vokal, verbal, dan visual, di mana vokal adalah suara yang dikeluarkan saat mengucapkan kata-kata. Kemudian untuk vokal itu merupakan yang meliputi intonasi tegas, tepat, dan enak didengar. Kemudian intonasi di sini yaitu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu pada suatu kalimat. Kemudian untuk verbal adalah hal yang berkaitan dengan kalimat atau kata-kata. Komunikasi verbal ini dibagi menjadi 2, di mana yang pertama yaitu komunikasi lisan, kemudian untuk komunikasi secara tertulis. Nah, di dalam public speaking komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi lisan, yaitu berupa berbicara secara langsung. Nah, untuk ada beberapa hal yang harus diingat dalam komunikasi verbal, yaitu ringkas, yaitu berbicara secara singkat. Maksud dari berbicara singkat di sini yaitu menyampaikan suatu pesan atau informasi
dengan bahan yang efektif dan efisien, yaitu menghindari kalimat atau perkataan yang tidak perlu dijelaskan, dan serta penjelasan yang tidak sesuai dengan topik pembahasan. Kemudian yaitu visual di sini itu yang tampak oleh mata, yang terlihat oleh mata, di mana yang berkaitan dengan penampilan fisik seperti postur, gestur, hingga pakaian yang digunakan pada saat melakukan public speaking. Nah, ini sangat penting. Mengapa? Karena audiens itu sebelum kita melakukan presentasi atau melakukan public speaking, mereka akan bisa menilai kita dari segi penampilan. Namun komunikasi visual juga tidak semata-mata hanya dilihat dari apa yang kita gunakan, apa yang kita pakai, akan tetapi juga bisa seperti kontak mata, mimik, serta ekspresi wajah kita saat melakukan public speaking. Nah, selanjutnya terdapat 5 komponen utama yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama pengirim pesan, yang kedua itu pesan yang dikirim, kemudian yang ketiga itu bagaimana pesan itu bisa disampaikan. Nah, kemudian yang keempat itu bagi penerima pesan. Nah, yang terakhir itu umpan balik atau feedback. Selanjutnya, agar komunikasi itu dapat berjalan dengan baik secara efektif, perlu kita memahami tentang 5 hukum komunikasi efektif, di mana yang pertama yaitu respect, yaitu sikap menghargai, di mana rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Suatu komunikasi yang dibangun atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati akan membangun kerjasama yang baik di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu sikap empati. Nah, empati di sini adalah kemampuan diri kita, di mana kita menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi di mana yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati yaitu kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Dan yang ketiga yaitu audible, yang mengandung arti dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Nah, jika empati, kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mengerti ataupun mampu menerima umpan balik dengan benar, dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Yang keempat yaitu clarity. Nah, untuk clarity itu sendiri yaitu kejelasan dari pesan yang disampaikan, yaitu kejelasan sehingga tidak akan menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang menduga-duga atau itu yang berlainan. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima yaitu humble, yaitu dapat diartikan sebagai sikap rendah hati, yang berarti bukan rendah diri. Sikap ini ada keterkaitannya dengan hukum pertama tadi, yaitu membangun rasa sikap menghargai, yaitu sikap rendah diri ini dapat dikatakan sebagai bentuk komunikator menghargai terhadap komunikasi sebagai penerima pesan. Nah, kemudian bagaimana cara agar kita berbicara di depan umum itu dengan baik? Yang pertama itu kita harus membiarkan pikiran rileks sebelum kita berbicara. Nah, rileksnya itu perasaan gugup, dimana saat kita mau melakukan public speaking di depan orang, perasaan gugup itu selalu datang. Nah, perasaan gugup itu yang sering kita rasakan saat mau berpublic speaking. Namun sampai rasa gugup itu membuat
membuat kita tidak percaya diri. Nah, untuk menghilangkan rasa gugup, yang perlu kita lakukan itu menarik nafas panjang agar pikiran kita menjadi rileks. Nah, kemudian yang kedua yaitu jangan menghindari kontak mata dengan audiens. Nah, kontak mata adalah hal yang penting dalam berpublic speaking, di mana dalam berpublic speaking dengan baik dan benar, maupun dalam forum besar maupun dalam forum kecil, di mana kontak mata akan tercipta suasana komunikasi yang baik. Nah, selain itu jika kita melakukan kontak mata dengan audiens itu akan merasa lebih dihargai. Kemudian yang ketiga itu jangan terlalu terburu-buru, bicaralah dengan santai. Nah, maksud dari berbicara dengan santai di sini adalah berbicara dengan ritme yang santai namun tanpa mengurangi kesan formalnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan berbicara secara perlahan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu fokuslah pada tujuan. Pembicara harus membuat audiens itu percaya terhadap apa yang disampaikan, namun bukan berarti memaksa. Nah, agar dapat dipercaya oleh audiens, saat berbicara itu harus mampu menunjukkan perasaan dan emosi. Dengan adanya rasa saat berbicara akan menghidupkan suasana dan terlihat lebih meyakinkan. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.